Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aujaba 'alal khalqi ta'ata wal khidmah wa ma aujabaha 'alaihim illa lidukhulil jannah la libtiqarihi wal hajah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mursyidul ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin misbahi zulmah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man tabi'a sunnatah, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini kembali kita dikumpulkan di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat dan zuriat beliau ila yaumil qiyamah. Al-hikmatul khamisah wa tis'un ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-195 dari Al-Hikamil Ataiyah. Berkata Imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah, alima qillata nuhudil ibad ila muamalatih fa'aujaba alaihim wujuda ta'atih. Mengetahui Allah akan sedikitnya bangun para hamba untuk beribadah, maka Allah wajibkan atas mereka adanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alim Allah subhanahu anna man nahadha li ta'atihi wa khidmatihi biduni tanbihin wa takhwifin qalil. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa orang yang bangkit untuk taat kepadanya dengan tanpa dijagakan, tanpa diiming-imingi, ditakuti, qalilun, sedikit. Wa anna aktsaral khalqi innama yattabi'una al-hawa aw yashtagiluna bid-dunya. Hanya saja kebanyakan makhluk, hanya saja mereka itu mengikuti keinginan nafsunya atau mereka sibuk dengan urusan duniawi. Fa'aujaba alaihim ta'atah, maka Allah wajibkan atas mereka untuk taat kepada Allah. Bi an khawwafahum bidukhulin nar wal azabil alim illam yuti'u, dengan bahwa Allah menakuti mereka dengan masuk neraka dan azab yang pedih apabila mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, artinya bahwa Allah sungguh maha mengetahui bahwa hamba ini sedikit yang taat kepada Allah itu secara sukarela. Nah, umumnya mereka itu taat kepada Allah karena takut neraka atau mengharapkan surga. Hanya sedikit yang taat kepada Allah itu semata-mata karena Allah. Nah, oleh karena itu maka Allah wajibkan taat itu. Allah wajibkan. Sebab andai kata taat itu tidak diwajibkan kepada kita, niscaya kita tidak taat kepada Allah. Andai kata sembahyang subuh itu tidak wajib, niscaya banyak yang kada sembahyang subuh. Andai kata
zakat itu tidak wajib, banyak yang kada berzakat. Andai kata puasa itu kada wajib, banyak yang kada puasa. Nah, oleh karena itulah Allah wajibkan. Wajib itu artinya bila kita melakukan dapat ganjaran pahala, tapi bila kita tinggalkan kita akan dapat hukuman atau siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa may yatawalla yu'adzibhu azaban alima. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, Allah masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Barang siapa yang berpaling tidak taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan mengazabnya azab yang pedih. Jadi urusan taat kepada Allah ini diancam dulu hanya mau taat. Nah, diiming-imingi dulu lawan surga hanya mau taat. Nah, jakanya sadar, sukarela kita taat kepada Allah, Allah kada akan mewajibkan taat itu. Jakanya kita nih sadar, tahu diri, tahu Tuhan, niscaya Allah kada mewajibkan zuhur, asar kepada kita. Kesarah nak sembayang kada. Tapi karena kita ini banyak menuruti hawa nafsu, sibuk dengan duniawi, lalu Allah wajibkan supaya kita teratur, supaya kita melazimi perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Contoh yang Allah tidak mewajibkan, sembahyang tahajud contohnya. Allah kada mewajibkan. Banyak juga yang kada tahajud. Banyak kada tahajud. Allah kada mewajibkan duha. Banyak orang kada sembahyang duha. Karena terserah kita. Nak sembahyang ya Tuhan, sembahyang duha bagus. Kada sembahyang duha kada apa-apa. Nah, kita mah ambil yang kada bapaknya nih tuh. Ambil yang kada bapaknya. Nah, oleh karena itu Allah mewajibkan itu. Diwajibkan supaya kita kada boleh tidak untuk melaksanakan. Bila kada diancam. Wa may yatawalla yu'adzibhu azaban alima. Bila mana tidak taat kepada Allah, Allah akan azab dia azab yang pedih. Firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini contoh lagi. Jika kalian mau bersyukur, artinya jika kalian menggunakan nikmat itu di jalanku, baik nikmat sihat, baik nikmat harta, digunakan di jalanku, jar Tuhan, la azidannakum, aku tambah berkahnya, aku tambah kebaikannya. Wala in kafartum. Nah, jika kalian menggunakan nikmat itu di jalan yang tidak aku ridai, jika kalian menggunakan kesehatan untuk maksiat, jika kalian menggunakan nikmat untuk maksiat, nah, Allah mengancam, inna azabi lasyadid, azabku menunggu sangat pedih. Nah, jadi supaya bersyukur ini Allah beri iming-iming, Allah beri harapan janji. Kalau kada mampan juga Allah ancam bila kada bersyukur. Supaya apa? Supaya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, fasaqahum ila ta'ati bil ijab. Allah menghalau kita ini kepada taat dengan diwajibkannya. Allah menghalau kita supaya taat dengan diwajibkan.
Jadi kewajiban itu laksana dihalau. Supaya kita sembahyang zuhur diwajibkan zuhur. Nah, kita laksana dihalau oleh Tuhan untuk taat kepada Allah. As-sabihi bis-salasil allati tuda'u fi unuqil asir, yang diumpamakan kewajiban itu seperti rantai yang diletakkan di leher tawanan. Ini tawanan dipasung, ditarik, supaya ke sana. Ini tawanan dipasung, ditarik supaya menuju ke tempat yang diinginkan oleh yang menawan. Nah, itulah kewajiban, ini laksana rantai. Nah, kita dipasung oleh Allah, ditarik supaya ke sana, supaya melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannah bisalasil. Allah berfirman, sungguh aneh, ujar Tuhan, ini manusia diajak ke surga bersalang di rantai berdahulu. Ini aneh manusia. Ke surga itu dihalau, disuruh. Jaka kada disuruh kada mau ke surga. Jakanya kada diwajibkan manusia itu kada mau ke surga. Nah, dirantai, ditarik, dikarasi, hanya mau ke surga. Nah, jadi ujar Tuhan itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang ajaib. Ada orang yang disuruh nyaman dipaksa, dipaksa. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita ini malas, kita ini lemah, kita ini sibuk, lalu Allah wajibkan kewajiban-kewajiban itu kepada kita agar bisa terlaksana. Summa qala al-imam bil hikmati sadisa wa tis'in ba'dal mi'ah. Kemudian Imam Ahmad menyambung dalam hikmah berikutnya yang ke-196. Aujaba 'alaika wujuda khidmatih wa ma aujaba 'alaika illa dukhula jannatih. Allah mewajibkan atas engkau itu untuk taat. Allah wajibkan sembahyang zuhur 5 waktu, wajibkan zakat, Allah wajibkan puasa, Allah wajibkan itu dan ini. Tidak ada Allah mewajibkan itu melainkan agar masuk surga. Agar kita ini masuk surga. Kada ada tujuan apa-apa dari Allah. Kada ada keuntungan apa-apa Allah mewajibkan kewajiban itu. Nah, kalau pang kita misal bila sembahyang Allah makin jaya, kada. Bila kita kada sembahyang Allah turun kehormatannya, kada. Kada demikian. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan andai kata seluruh manusia dari Adam sampai hari kiamat, semuaan itu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuaan top, semuaan taat kepada Allah. Sedikit pun kada akan menambah kebesaran Allah. Sedikit pun kada akan menambah keperkasaan Allah. Nah, sebaliknya andai kata mulai Adam sampai hari kiamat orang macam Abu Jahal semuaan ingkar kepada Allah. Sedikit pun kada mengurangi kebesaran Allah. Sedikit pun kada mengurangi kejayaan Allah. Jadi kejayaan Allah, kebesaran Allah kada tergantung dengan patuhnya kita kepada Allah. Lain lawan raja dunia. Nah, kalau raja dunia sekampungan demo gugur pembakalan. Jatuh kehormatannya, hilang kepercayaan. Nah, kalau Allah kada ada sangkut pautnya taat dan maksiat kita. Nah, kada ada hubungannya dengan kebesarannya, dengan keagungannya. Jadi Allah mewajibkan kita berbagai macam ketaatan itu adalah untuk agar kita masuk surganya Allah, agar kita ke surga. Aujaballahu 'alal khalqi ta'atah wa ma aujabaha 'alaihim illa lida'watihim ila jannatih
Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mewajibkan kepada makhluk ini taat kepadanya. Tidaklah Allah mewajibkan taat itu atas mereka, melainkan untuk mengajak mereka ke surga. Untuk mengajak ke surga. Ini yang nyamannya kita juga. Nyamannya kita juga. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu mengajak manusia masuk ke dalam surganya. La liftiqarihi ila ta'atihim. Allah tidak membutuhkan, tidak memerlukan kepada taatnya itu makhluk tadi. Kada perlu Allah lawan taat kita ini. Nah makanya salah satu sifat yang membahayakan seseorang adalah idlal. Idlal itu apa? Artinya merasa berjasa lawan Tuhan. Nah ini menggugurkan amal. Nah, merasa berjasa dengan Tuhan. Inya sudah taat kepada Allah. Inya membela agama Allah. Inya berjuang meninggikan kalimat Allah. Lalu inya ada merasa berjasa lawan Tuhan. Nah ini idlal. Idlal ini yuhbitul amal, menggugurkan amal. Jadi amal ibadah yang kita lakukan, kalau kita anggap kita ini merasa berbuat baik, merasa berjasa kepada Allah, itu menggugurkan amal. Tandanya orang yang idlal itu adalah merasa aneh kalau dia dapat musibah. Merasa aneh kalau dia berdoa tidak dikabulkan oleh Allah. Itu tanda orang yang idlal. Heran karena musibah, maka aku bisukan membaca ratib, kemarian membaca ratib juga masih aja dapat musibah, ada apa? Nah ini orang idlal. Inya merasa dengan membaca ratib itu rasa sudah berjasa di sisi Allah, rasa dianggap dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Nah ini idlal. Ingin taat kepada Allah, berdoa, kada kabul doanya, dalam hatinya aneh, kenapa Tuhan kada ngabulkan doa? Maka aku rasa kada ada berbuat maksiat. Nah ini idlal, itu menggugurkan amal kebaikan. Padahal kita berdoa, kita kada berdoa, Allah kada ada urusan, kada ada keperluan. Jadi semata-mata Allah itu menyuruh kita melakukan ini, melarang kita melakukan itu, supaya kita masuk surga. Supaya masuk surga, bukan karena Allah perlu, bukan karena Allah berhajat lawan taat kita itu. Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian itu berhajat kepada Allah. Siapapun manusia, yang kaya, yang miskin, rakyat, raja, semuaan perlu kepada Allah. Nah sedangkan Allah huwal ghani, yang maha kaya, al-hamid, lagi terpuji. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Syekh Zarruq rahimahullah, wan nasu salasatun, rajulun anhadathu lil ibadati wal khidmah mahdul ubudiyah wa haqqul khidmah wa hadza hurrun kamil. Manusia itu ada terbagi tiga. Pertama, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata melaksanakan tugasnya selaku hamba Allah, tidak ada yang lain dari itu. Inya beribadah kepada Allah ini semata-mata karena dia hamba Allah. Dia yang dicipta oleh Allah, dia yang dipelihara oleh Allah, dia yang diberi rezeki oleh Allah, lalu dia mesti beribadah kepada Allah tanpa memandang kiri kanan, surga neraka. Dia beribadah semata-mata karena Allah. Nah inilah orang yang merdeka, yang sempurna. Orang semacam inilah yang akan diberi Allah halawatul ibadah, manisnya ibadah itu. Nah macam ini
Orang ini yang mendapatkan nikmatnya berzikir, nikmatnya baca Quran, nikmatnya sembahyang, karena dia merasa bahwa dia itu adalah melaksanakan kewajiban, melaksanakan hak kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang nang kada sarana diwajibkan. Ibaratnya kada diwajibkan tetapnya sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, tetap berzakat, tetap puasa. Walaupun kada diwajibkan oleh Allah. Karena dia melakukan itu bukan karena wajib, tapi karena merasa harus melakukan itu karena dia hamba Allah. Andai kata Allah kada mengancam, tetap dilaksanakannya. Allah kada memberi iming-iming, tetap dilaksanakannya. Nah ini orang yang hurrun kamil, orang yang merdeka, yang sempurna itu. Nyaba zakat memang karena ini harus berzakat. Kada perlu takut dengan neraka, menghadap surga. Ini adalah haknya sebagai hamba Allah. Nah, kalau kita bisa demikian, kita akan diberi Allah nikmatul ibadah, kenikmatan ibadah, lazzatul ibadah, kelezatan ibadah. Nah disitulah orang-orang yang sembahyang malam 100 rakaat, sembahyang malam ada yang 500 rakaat, sembahyang malam ada yang lebih. Nah karena mereka rasa nikmat, rasa lezat melakukan itu. Yang kedua, warajulun anhadathu laha husnuha aw husnu man nusibat lahu wa huwa muamilun biha. Yang kedua, orang yang beribadah kepada Allah itu didorong oleh baiknya ibadah atau didorong oleh baiknya namanya di sisi Allah. Rajin beribadah kepada Allah, bersemangat beribadah kepada Allah karena menjaga namanya di sisi Allah. Kan kalau orang beribadah itu namanya di sisi Allah, muti' orang yang taat kepada Allah, muhsin orang yang berbuat baik kepada Allah, al-muti' orang yang taat kepada Allah, as-salih orang yang salih. Itu nama-nama yang baik di sisi Allah. Nah dia melakukan ibadah itu untuk menjaga nama itu. Nah orang ini walaupun tidak diberi Allah lazzatul munajah, kelezatan munajat, tapi dia sudah bersemangat untuk ibadah itu. Ini paling takutan kalau namanya berubah di sisi Allah. Sekarang namanya di sisi Allah al-muti', orang yang taat. Dia takut namanya berubah menjadi al-asi, orang yang maksiat di sisi Allah. Nah ini wahadza muridun salik, inilah orang-orang yang murid, orang-orang yang dalam perjalanan menuju kesempurnaan dirinya. Bersemangat beribadah bukan karena nyaman ibadah kada, tapi inya rajin beribadah untuk menjaga kehormatan dirinya di sisi Allah. Jangan sampai dimasukkan Allah dalam kelompok kiri, supaya dimasukkan Allah dalam kelompok kanan, ashabul yamin. Beribadah rajin, sembahyang rajin, padahal kada nyaman kada, cuma untuk menjaga itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, warajulun anhadahu ilaiha wujudu sawab wal iqab wa hadza min awamil muslimin. Yang ketiga, orang yang beribadah kepada Allah didorong, dibangkitkan oleh adanya janji pahala oleh Allah, didorong oleh ancaman siksa oleh Allah. Nah ininya sembahyang takutan kada sembahyang, kalau mati kafir gitu. Takutannya kada sembahyang karena ada ular dalam kubur. Kan hadis Nabi tuh, orang kada sembahyang di kubur karena ada ular nang kayak leher unta. Nah takutannya kada sembahyang. Karena bila kada sembahyang, jar Nabi, dalam kubur begitu dimasukkan ke kubur, ditutup, datang ular kayak leher unta, kepalanya 9. Nah, itu hadis Nabi. Bah kada wani kada sembahyang. Subuh dingin kayak apa aja bangun, anggaran ular dalam kubur gini. Nah ini orang sembahyang karena takut, takut ancaman Allah. Ada yang sembahyang mengharapkan pahala, ada yang taat kepada Allah mengharapkan pahala. Nah inilah kelompok awamil muslimin, kebanyakan kaum muslimin.
Nah, orang seperti ini kada akan diberi oleh Allah kelezatan ibadah, kada diberi kerajinan beribadah pun kada diberi. Menguliat sembahyang, jauh lawan rajin, jauh lawan bersemangat. Kenapa? Ketakutan aja sembahyangnya nih. Karena orang semacam ini kada akan diberi Allah semangat ibadah, apalagi manisnya ibadah. Orang yang sembahyang beribadah karena takut lawan neraka, karena mengharap surga. Orang seperti ini kada diberi Allah sesuatu yang berharga di sisi Allah, seperti lezatnya munajah itu berharga di sisi Allah. Semangat rajin ibadah kada diberi Allah. Orang yang merasa kewajibannya itu adalah samuan merasa lapah. Nah, sembahyang lapah. Hanya 5 rakaat sudah anu awak. Berat sembahyang itu. Kayaknya kada wajib nih kada sembahyang. Jadi jauh lawan bersemangat, apalagi lezat. Allah kada akan memberi itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, contoh mendekatkan paham kita kanak-kanak. Nah, kanak-kanak ini sakit nih, garing. Nangkuitan ini meminumi obat, nah, supaya sihat. Anak-anak ini supaya sihat diminumi obat. Nah, diiming-imingi, maka ikam nakai bila minum obat kena diberi ini, diberi itu, supaya mau minum obat. Si kanak-kanak nih kadang mau juainya dirimpung. Kanakan, mamanya abahnya memasung supaya minum obat. Padahal supaya sihat nih, kanak-kanak nih supaya sihat. Bila kada dirimpung maka hanyar kau minumi obat. Nah, itu kanak-kanak. Nah, kanak-kanak seperti itu maulah kuitannya orang tuanya memberi yang berharga. Maulah menunjuki permata berlian. Apakah ikam pada mau lo? Ini kanak-kanak minum obat jadi paksa. Kanak-kanak umur 4 tahun, 3 tahun. Maulah abahnya menunjukin, nak duit 1 juta ikam sanggup sekolah. Maulah, kada mau. Karena berharga. Paling-paling diberi 2-3 ribu sekolahnya. Hina. Nah, orang yang beribadah kepada Allah karena takut ancaman Allah itu sama kanak-kanak. Sama kanak-kanak. Allah kada akan memberi kepada orang seperti itu sesuatu yang berharga di sisi Allah. Macam manisnya ibadah kada diberi Tuhan. Karena kada mengerti juga ini lagi. Kada paham. Allah kada memberi manisnya ibadah, kada memberi semangat beribadah karena ini masih dipaksa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi golongan awamul muslimin, orang yang beribadah karena takut ancaman, mengharapkan balasan. Nah, kalau kita berada di situ, hendaknya kita berusaha supaya naik ke nangka 2 itu. Naik nangka 2. Kita beribadah kepada Allah, nah, kita taat kepada Allah supaya kita ini disebut Tuhan orang baik. Nah, bisa. Supaya kita disebut Tuhan hamba yang baik. Nah, bila kita itu sudah motivasinya, kita akan semangat beribadah. Walaupun belum dapat lagi manisnya ibadah itu. Yang dapat manisnya ibadah itu orang yang sudah beribadah kepada Allah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-197 insyaallah taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا وسلموا تسليما اللهم صل وسلم